Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan bimbingan, yaitu berupa pembekalan agar di dalam pelaksanaan ibadah umrah Bapak Ibu berjalan lancar dan barokah. Saya melihat dan merasakan sendiri. Jadi maksudnya pada saat pelaksanaan ibadah umroh itu ternyata ada saja jamaah umroh yang merasakan sesuatu yang kurang nyaman. Jadi berkeluh kesah, merasa hatinya tidak tenang, merasa ada hal yang kurang. Nah, untuk itu di sini saya akan memberikan semacam pemantapan agar hatinya di dalam pelaksanaan ibadah umroh itu tenang, kemudian bisa menerima segala qadar Allah, bisa menerima segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang pertama Bapak Ibu, agar di dalam ibadah umrohnya Bapak Ibu bisa fokus, kemudian bisa senang, bahagia. Yang pertama, dari mulai awal saya selalu mengingatkan bahwa ibadah umroh ini harus punya tujuan. Tujuannya tidak ada lain, yaitu beribadah kepada Allah. Itu tujuan utama. Niatkan di dalam hatinya dari mulai awal sampai akhir, niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah, agar Allah mengampuni dosa-dosa Bapak Ibu sekalian, dan berharap agar Allah membalas dengan pahala-pahala yang besar, dan selalu di hatinya ingin mendapatkan ridhonya Allah, yaitu berupa surga. Hanya saja biasanya di dalam perjalanannya pada saat prakteknya banyak cobaan, sehingga kalau tidak diingat-ingatkan dari sekarang, khawatir nanti yang ada pada saat prakteknya banyak menggerutu. Kemudian hatinya tidak tenang, tidak fokus dalam beribadahnya, bahkan akhirnya sering ngomongin kejelekan orang. Nah, ini jangan sampai terjadi, itu ya. Kalau sudah diniatkan karena Allah, insya Allah hatinya legowo kalau menemui hal-hal yang tidak mengenakan. Karena ingat, yang namanya ibadah umroh itu merupakan panggilan. Tidak semua orang dipanggil Bapak Ibu. Silahkan manfaatkan kesempatan ini agar betul-betul hatinya ridho, betul-betul bahwa umroh ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, silahkan ditoto hatinya supaya memperbanyak sabar. Kenapa nomor 2 ini sabar Bapak Ibu? Kalau yang namanya ibadah umroh itu selain memerlukan biaya yang banyak, puluhan juta, itu juga diri kita harus ikut di situ. Dan orang yang melaksanakan ibadah umroh itu tidak cukup sehari 2 hari. Pada pelaksanaannya biasanya ada orang yang memilih paket 9 hari, 12 hari, 2 minggu. Berarti cukup lama. Meninggalkan keluarga, meninggalkan usaha. Dan prakteknya orang yang umroh itu banyak menunggu. Contoh, pada saat Bapak Ibu umpamanya ikut rombongan di suatu travel, disuruh kumpul di suatu hotel, nginep dulu umpamanya 1 hari, umpama jauh dari Kalimantan, dari Sulawesi, naik pesawat datang ke Jakarta, disuruh nunggu dulu supaya kumpul. Sudah kumpul, dari hotel kemudian berangkat ke bandara. Di bandara sama, ngantri Bapak Ibu. Disuruh nunggu kurang lebih 4 jam, 3 jam. Kemudian
Di dalam pesawat juga harus sabar perjalanan. Ya. Ini contoh dari Jakarta ke Jeddah itu kurang lebih sekitar 10 jam. Ya. Kalau lagi cepat mungkin bisa jadi 9 jam. Luar biasa. Ya. Luar biasa apanya? Nunggu di pesawatnya sudah lama. Butuh kesabaran yang tinggi. Belum lagi nanti pada saat Bapak Ibu umpama datang ke Madinah. Datang, masuk ke hotel disuruh nunggu, dibagi kunci dan lain sebagainya. Mau masuk kamar, pakaian nggak langsung tuh, yang namanya koper tuh langsung dibawa masuk. Nunggu dulu biasanya, diantar oleh petugasnya satu persatu. Luar biasa. Ya. Capeknya luar biasa, nunggunya juga luar biasa. Kemarin tuh ada di Instagram itu, Abah, alhamdulillah saya sudah pulang ke tanah air. Ya. Walaupun betul memang rasanya berat, walaupun rasanya banyak menunggu, ya, butuh kesabaran yang tinggi, tapi itu merupakan suatu perjalanan yang sangat menyenangkan. Saya sangat bahagia, bahkan saya ingin kembali lagi ke sana, Abah. Itu ada yang curhat di Instagram. Ibadah umroh itu merupakan panggilan, karena yang memanggilnya Allah. Kalau Bapak Ibu berangkat dari rumahnya, niatkan karena ini merupakan panggilan dari Allah. Saya ingin beribadah kepada Allah. Allah akan menulis pahala Bapak Ibu. Dari mulai Bapak Ibu melangkah dari rumahnya, ya, sampai kemudian bisa datang ke tanah suci, bisa beribadah, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa, yang tidak semua orang dipanggil oleh Allah. Diberikan kesempatan oleh Allah, tidak semua orang. Untuk itu, manfaatkan keadaan seperti itu untuk memperbanyak sabar. Kalau umpamanya disuruh menunggu, kemudian disuruh antri, karena memang seperti itu, makan ngantri, ya, kemudian di toilet ngantri, di lift ngantri, ya, banyak sabarnya, dibutuhkan banyak kesabaran Bapak Ibu, ya, seperti itu. Jadi kalau umpamanya ada rasa kesel, ada sesuatu hal yang menjengkelkan, silahkan Bapak Ibu pasrahkan kepada Allah. Hatinya tuh supaya legowo, belajar seperti itu. Memang yang namanya hati yang legowo itu butuh, ya, butuh melatih, butuh latihan, ya, butuh bimbingan. Ya, tidak serta-merta seseorang itu, ya, apalagi memiliki sifat misalnya orangnya yang gerasah-gerusuh, ya, cepat marah. Nah, dengan adanya Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh, mudah-mudahan bisa berubah. Baik itu sifatnya, kelakuannya, ucapannya, mudah-mudahan Allah akan memberikan bimbingan lewat jalan ini untuk merubah hal-hal yang kurang baik yang ada pada Bapak Ibu sekalian. Itu yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, ya, silahkan Bapak Ibu supaya menjadi orang yang pandai bersyukur. Kalau orang yang pandai bersyukur Bapak Ibu, ya, apapun yang terjadi, hatinya tuh tidak geringsang, tidak gerutu, ya disyukuri saja. Contoh umpamanya, ya, terkadang ada Bapak Ibu, ya, pada saat di hotel itu kan ada jam makan. Ya, ini ada kejadian sedikit saya jelaskan. Tempo hari itu pada saat, ya, jamaah umroh ngambil makanan, ternyata, ya, kan seru tuh, banyak mantrinya udah lama, makanan udah dibawa ke meja, tiba-tiba nasinya tuh masih mentah. Ya. Terus bagaimana rasanya? Ya sudah, adanya seperti itu. Ya. Kalau Abah itu, ya sudah, diterima saja. Ya. Kemudian bagaimana caranya? Ya yang lain aja, lauk pauknya kita makan. Terkadang kalau Abah siram pakai agak panas, biar agak gampang. Memang mentahnya nggak terlalu mentah, cuman ya memang sedikit lagi kurang mateng. Tidak perlu kita ngerutu apa dan sebagainya. Ya boleh-boleh saja laporan, hanya laporan ke petugasnya. Oh ya Pak, ini nasinya belum begitu matang, ya, sehingga mungkin ya kurang enak dan sebagainya. Boleh-boleh saja. Tapi tidak perlu kita itu sampai hatinya itu dongkol, kemudian marah, apalagi umpamanya, ya, menjelek-jelekan makanan, ya, mencaci maki dan sebagainya. Itu supaya dijauhi. Ingat, niat kita dari awal ibadah.
Jangan sampai ada kata-kata kotor, kata-kata kurang baik keluar dari ucapan-ucapan lisan kita. Ya, disyukuri saja. Ya, kalau sekiranya tidak enak, tidak nyaman makanan itu, silahkan boleh beli di luar, Bapak Ibu. Ya, tersedia di luar. Ada yang namanya nasi biryani, ada pakai kambing, ada pakai daging sapi. Silahkan sekalian mencoba. Ya, kemarin itu insya Allah sekitar, kalau yang porsinya banyak untuk berdua bertiga itu ya 30 real. Untuk berdua bertiga. Biasanya umpama satu kamar yuk kita cobain yang namanya umpama masakan Arab di sana seperti apa. Silahkan. Ya, jadi hatinya enjoy saja, disyukuri saja. Nah, begitu juga dengan nanti pada saat Bapak Ibu umpamanya, ya, dari biro travelnya itu sesuai dengan jadwal nih umpamanya bahwa akan masuk di hotel ini, tiba-tiba berubah, hotelnya pindah. Ya, karena kejadian ini pernah terjadi Bapak Ibu, Abah juga merasakan seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah ya, dikasih arahan-arahan, dikasih bimbingan, ya biasa saja. Senyum-senyum saja, nurut-nurut saja, tidak ngegerutu, tidak apa. Karena insya Allah Biro Travel juga berusaha tamu-tamunya Allah diberikan tempat-tempat yang terbaik. Hanya saja yang namanya usaha Biro Travel ini setelah Abah dalami, memang tidak semudah itu. Terkadang ya, yang namanya rencana sudah disusun rapi, hotel sudah dibayar, tiba-tiba seenaknya ya, dari sananya disuruh pindah, disuruh ini. Bukan berarti dari Biro Travelnya yang 100% mengatur. Karena ini berhubungan dengan dua arah. Ya, yang satu dari Indonesia umpamanya, kemudian ada juga pengatur yang dari sana. Ya, namanya muasasah. Ya, kita itu misalnya pesan ini dan lain sebagainya lewat muasasah. Nah, terkadang seenaknya mereka itu merubah jadwal yang sudah ada. Kemarin sama Bapak Ibu, pada saat bulan Ramadan itu, ya seharusnya umpamanya hotelnya di mana. Tinggal mungkin beberapa hari lagi tiba-tiba dirubah. Yang mau bilang apa? Bukan 1-2 Biro Travel, ternyata memang seperti itu. Tuh ya. Ini saya buka seperti ini, tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu dari mulai awal sampai akhir ingat ibadah umrohnya kan ingin mabrur, ingin diterima. Nah, ini berarti kalau ada kerikil-kerikil, ada hal-hal yang tidak menyenangkan, bisa diatasi dengan cara tadi, ya, sabar dan memperbanyak syukur kepada Allah. Harus banyak syukur saja sudah. Alhamdulillah saya sudah sampai ke Madinah. Alhamdulillah saya sudah sampai ke Mekah. Alhamdulillah akhirnya yang dicita-citakan, diimpi-impikan, bisa melihat Ka'bah, bisa beribadah di Masjidil Haram, ternyata Allah kabulkan. Itu supaya ditumbuhkan Bapak Ibu di dalam hati Bapak Ibu. Dengan cara seperti itu, berarti timbullah rasa syukur yang begitu besar. Umpama setan ingin menggoda juga, kalau rasa syukur kita tinggi, kesabaran kita tinggi, yang namanya setan juga minggir Bapak Ibu. Ya, ya memang tidak semua ya jamaah itu merasakan hal-hal yang tadi disebutkan. Hanya saja masih saja ada 1-2 yang seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah berpengalaman Bapak Ibu, sudah dibimbing, dinasehati, umpama terjadi hal yang seperti itu, dia hanya tersenyum saja. Ya, senyum aja biasa saja. Paling jawabannya ya kita nurut sajalah, yang penting kita bisa ibadah. Pakai ucapannya yang baik-baik saja. Jadi hatinya enjoy. Kalau yang namanya tujuan ibadah, jelas ya, ada nanti hal-hal yang tidak mengenakan, namanya diuji. Ya, ada ujian-ujian dari Allah, kita bagaimana cara supaya lulus. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, Bapak Ibu. Ya, pada saat Bapak Ibu sudah berada di tanah suci, ya, silahkan Bapak Ibu mempergunakan kesempatan waktunya, mempergunakan dirinya, mempergunakan hartanya untuk apa? Untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Mumpung
Mumpung apa? Mumpung berada di tanah suci karena lipatannya luar biasa pol. Pahalanya pol Bapak Ibu. Ya, apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, silahkan Bapak Ibu ya, diusahakan menyempat-nyempatkan sholat berjamaah di masjid. Jangan sedikit-sedikit umpamanya nggak enak badan. Enggak, saya mah di kamar hotel saja. Jangan Bapak Ibu. Tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Tunjukkan bahwa kita ini niatnya ingin beribadah kepada Allah. Datang Bapak Ibu. Kalau sekiranya hanya ya batuk-batuk kecil ya, yang sekiranya masih bisa beraktivitas, lakukan. Tanamkan di dalam hatinya, saya harus semangat kapan lagi. Tuh ya. Kemudian yang kedua, silahkan memperbanyak sholat sunnahnya ya, khususnya di masjid, baik itu Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, karena lipatannya luar biasa. Ya, barangkali kan pada saat di tanah air Bapak Ibu jarang umpama sholat malam, jarang umpama sholat duha maupun sholat-sholat yang lainnya, sholat tasbih dan lain sebagainya. Silahkan ya, lakukan di sana betul-betul dipersungguh yang namanya sholat sunnahnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ya maksudnya ketiga urut-urutan yang tadi, ya yang harus dipersungguh, ya silahkan Bapak Ibu memperbanyak tawaf, ya karena apa? Yang namanya tawaf ini adanya itu hanya di Baitullah, adanya hanya di Mekah, tidak ada di tempat lain, dan pahalanya pol Bapak Ibu, ya Bapak Ibu melaksanakan tawaf sunnah ini setelah selesai umroh, besok-besoknya umpama melaksanakan tawaf sunnah, itu pahalanya berapa? 60 rahmat. Di tempat lain tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada yang namanya ibadah tawaf selain di Baitullah. Silakan punya target, umpama ya, schedule-nya itu dari Biro Travel umpama 6 hari di Mekah. Ya diusahakan selama 6 hari itu tawafnya maksimalnya berapa? Apalagi ya, sekarang ini kan bukan bulan Ramadan. Ya. Kalau bulan Ramadan itu karena terkendala dengan sedang puasa, bahkan manusia Masya Allah ya berjubel kayak apa, ya mungkin ya, sehari bisa sekali, besoknya lagi istirahat, besoknya lagi. Tapi kalau sekarang ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu dalam keadaan tidak berpuasa, bahkan mungkin insya Allah ya jamaah-jamaah umrohnya tidak sebanyak pada saat bulan Ramadan. Ya, silahkan targetkan sehari misalnya tawaf sunnahnya 2 kali, 3 kali, ya silahkan. Kemudian, ya silahkan Bapak Ibu memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, pada saat Bapak Ibu sudah capek tawaf, ya, kemudian sambil menunggu sholat wajib umpamanya, ya, sholat berjamaah wajib itu, silahkan baca Al-Quran. Intinya perbanyak ibadah. Selalu tanamkan di dalam hatinya. Selagi ada kesempatan, ada waktu, saya ingin memperbanyak ibadah. Soalnya saya perhatikan ada ya orang Indonesia. Ini kebetulan pada saat itu ya saya bertemu dengan orang Indonesia, kemudian saya ya berbincang-bincang dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya bisa melihat bahwa pada saat dia akan berangkat itu dia ternyata mungkin kurang bimbingannya, kurang bekal untuk ibadahnya. Hanya duduk-duduk saja. Ya, duduk-duduk saja, ya, tengok-tengok begitu saja. Padahal Bapak Ibu, ya, kalau umpamanya Bapak Ibu itu dibimbing betul sama ustadznya, sama ulamanya, minta ilmunya bagaimana caranya supaya punya bekal untuk ibadah di sana, insya Allah tidak ada waktu untuk leha-leha, tidak ada. Apalagi pada saat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Ya, baca istighfar, kemudian ya banyak zikir-zikir. Nah, terkadang orang itu tidak melakukan hal seperti itu mungkin karena tidak tahu pahalanya. Selanjutnya, ya, pada saat Bapak Ibu berada di tanah suci, ya, silahkan manfaatkan hartanya. Untuk apa, Abah? Untuk sodako. Ya, siapkan, syukur-syukur dari di sini waktu berada di Indonesia ini sudah disiapkan. 5 real umpamanya. Saya niatkan, ya kata Abah Jojo, di sana pahalanya pol. Saya ingin banyak sodako.
saya ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dari Allah. Silahkan, ya, dimasukkan ke amplop, ya, itu umpamanya dipisahkan yang 5 real, nanti silahkan dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Ya, bisa dikasihkan misalnya ke penjaga atau petugas-petugas kebersihan di sana atau yang minta-minta. Tidak usah berpikiran begini. Ada orang tuh berpikiran, dia kan katanya petugas di Masjidil Haram, tukang sapu, tukang lap-lap itu kan udah ada gajinya. Tidak perlu Bapak Ibu, tidak perlu berpikiran seperti itu. Kalau niatnya ingin sodako, sudah kasihkan. Abah pernah menanyakan ya ke Mutawib, teman Abah itu, bahwa mereka itu, yang ada di benak mereka itu, supaya dia bisa beribadah di situ. Target utama mereka. Jadi ada yang bagian misalnya ngepel, ada bagian sapu, semata-mata tujuannya agar bisa ibadah di tanah suci. Atau barangkali ada yang minta-minta, tidak perlu kita berkomentar. Ada orang minta-minta, umpama tangannya buntung, apa, kasih boleh. Hanya saja, ini mengingatkan, karena tempo hari ada orang Bandung 2 orang sedang diperas oleh seseorang yang masih muda, perawakan seperti orang India. Kebetulan pada saat itu Abah melihat, Abah hampiri, langsung kabur. Kalau sekiranya yang seperti itu memang jangan dibantu, karena itu merupakan modus. Beda ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, silahkan Bapak Ibu, ya, mempersungguh, ya, mendatangi tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Kenapa? Karena memang hanya berada di Mekah Madinah Bapak Ibu yang namanya tempat mustajab, di lain tempat tidak ada. Ya. Yang ada di luar kota Mekah Madinah yaitu waktu yang mustajab. Kalau tempat adanya di Mekah Madinah. Contoh, pada saat Bapak Ibu berada di Masjidil Haram, ada tempat yang mustajab untuk berdoa Bapak Ibu, rebutan. Namanya multazam. Silahkan Bapak Ibu menyempat-sempatkan berdoa di situ. Ikut ngantri. Umpamanya punya anak gadis yang belum menikah, silahkan berdoa di situ. Ingin supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, yang soleh dan soleha. Ingin menjadi anak-anaknya, umpama ingin menjadi anak-anak yang kaya raya umpamanya. Ingin supaya Bapak Ibu punya rumah yang mewah. Namanya manusia ya. Terkadang kan seperti itu di benaknya, insya Allah. Ingin punya kendaraan yang mewah, ingin punya usaha yang bagaimana umpama, silakan. Nah, itu tidak, ya, itu tidak menyalahi tuntunan Allah dan Rasulnya. Boleh Bapak Ibu, karena memang itu tempatnya, meminta di situ boleh. Lain halnya pada saat Bapak Ibu anaknya belum mendapatkan jodoh, malah menulis-nulis kertas dimasukkan ke celah-celah batu yang ada di Jabal Rohmah. Itu salah, tidak ada tuntunannya, bahkan mengakibatkan kesyirikan. Ya, silakan Bapak Ibu sempat-sempatkan berdoa di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Bisa berdoa di Multajam, berdoa di Hijr Ismail, berdoa di Bukit Sofa, Bukit Marwah. Berdoa setelah tawaf itu kan sholat di belakang makom Ibrahim. Setelah itu silakan berdoa. Itu juga merupakan tempat yang mustajab. Jangan malah mencari-cari lagi di tempat yang lain. Ya, silakan berdoa sebanyak-banyaknya, minta supaya anaknya jadi orang kaya. Apakah itu boleh? Boleh Bapak Ibu. Bagi Allah itu hal kecil Bapak Ibu. Ya. Nah, itu diantaranya beberapa hal yang perlu Abah berikan bimbingan agar Bapak Ibu tahu arah, kemana arah yang terbaik. Kemudian juga Bapak Ibu akhirnya mantap hatinya, tidak akan gelisah, tidak akan merasa jengkel, tidak akan merasa marah. Karena apa? Sudah mendapatkan bimbingan. Berarti kalau sudah seperti itu, nanti pulangnya juga bahagia. Ketemu keluarga senang. Nanti tuh ceritanya yang bahagia Bapak Ibu. Karena ada, pada saat pulang yang diceritakan tuh kesusahan. Yang diceritakan tuh ngedumel. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kalau betul-betul terjadi, tutup, plek. Ya. Kalau kita cerita ke tamu-tamu umpama yang datang, yang baik-baik saja. Ya, alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah saya di sana bahagia. Alhamdulillah di sana, ya bagaimanalah. Tuh ya. Dan jangan
yang namanya ibadah umroh ini disertai dengan hal-hal yang berbau sifatnya, hal-hal yang bersifat ujub. Ya, ujub ini akan melahirkan yang namanya sifat riya. Sifat riya itu adalah suatu sifat yang ada di dalam hati. Karena apa? Karena ingin diperhatikan, karena ingin dipuji, karena ingin. Nah, itu yang namanya sifat riya. Pamer, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini supaya dijauhi. Itu ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ya, Bapak Ibu tetap semangat. Insya Allah, ya, beberapa hari lagi mungkin ada para jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh. Ingat, perbanyak sabar, selalu niatkan karena Allah. Kemudian, perbanyak syukur kepada Allah dan manfaatkan nanti waktunya, dirinya, hartanya pada saat berada di tanah suci. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Namun di sini sedikit saya akan memberikan informasi. Insya Allah di bulan November nanti, Abah beserta rombongan akan melaksanakan ibadah umroh di bulan November selama 12 hari dan pendaftarannya masih dibuka. Ya, kelebihannya adalah yang pertama, Abah sendiri nanti yang membimbing, Abah sendiri yang memberikan arahan-arahan, Abah sendiri nanti yang mengajari bagaimana caranya Bapak Ibu bisa umroh sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya Abah juga akan membekali Bapak Ibu, membekali dengan ilmu diantaranya sholat-sholat sunnah, dikir-dikir yang pahalanya pol, dan doa-doa nanti yang dibutuhkan di sana. Ya, insya Allah nanti dapat bimbingan langsung dari Abah. Insya Allah 3 hari lagi ya, Abah insya Allah akan mengajar di PT Indo Citra Tamasya. Bagi Bapak Ibu yang longgar waktunya, kemudian ingin bergabung, ingin belajar ke Abah, boleh ya, silahkan mendaftar. Ada nanti timnya yang bisa menerima pendaftarannya. Nah, silahkan ikut di situ. Insya Allah nanti akan mendapatkan bimbingan mengenai tata cara sholat sunnah. Banyak yang namanya sholat sunnah ini ya. Terkadang orang itu hanya memahami atau hanya tahu namanya saja. Ya. Sholat tasbih yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Nabi seperti apa. Sholat malam, sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, sholat tobat. Insya Allah nanti kurang lebih 2 jam akan diajari semuanya. Baik itu doa-doanya dan lain sebagainya. Nah, saya rasa itu saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Abah pamit Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.